Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik H. Tarata, 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 tarata. Boom. Oke, di sini kita akan bahas soal KSNP Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi SMA tahun 2020 bagian A, yaitu isian singkat soal nomor 5 level mudah materi aljabar. Suatu barisan bilangan bulat U1, U2, U3 dan seterusnya memenuhi UN plus 1 dikurang UN sama dengan 1 jika N ganjil dan sama dengan 2 jika N genap. Jika U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya ditambah U20 sama dengan 360, maka U1 sama dengan titik titik titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Ya, di sini yang ingin tahu soal asli KSNP tahun 2020, silahkan buka saja link dari DR Taufik H. Link ada di deskripsi. Setelah terbuka, pilih saja yang file DR Taufik H. Ya, mari kita bahas untuk soal ini. Nah, perhatikan di sini kita punya UN plus 1 dikurang UN itu sama dengan 1 jika N ganjil dan sama dengan 2 jika N genap. Oke, sebenarnya ini bisa kita lihat ya. Misal N sama dengan 1. Untuk yang ganjil dulu ya, N sama dengan 1. Berarti kan kalau kita masukin sini berarti U2 dikurang U1 itu kan sama dengan 1, ya kan? Nah, kemudian untuk ganjil lainnya berikutnya yaitu N sama dengan 3 gitu ya. Berarti di sini kita punya U4 dikurang U3 juga sama dengan 1 gitu kan, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk N genap kita juga punya bahwa N sama dengan 2, maka kita akan punya U3 dikurang U2 itu sama dengan 2, ya kan. Kemudian N sama dengan 4 karena genap berarti U5 dikurang U4 itu juga sama dengan 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kan barisan U1, U2, U3 dan seterusnya gitu kan ya. Berarti kita tulis U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, coba kalau kita perhatikan dari sini U1 ke U2 itu kan jaraknya berarti sama aja U2 min U1 yaitu 1. Artinya U1 ke U2 itu plus 1, ya kan. Kemudian U2 ke U3 itu bergeraknya dari U3 min U2 yaitu 2, ya kan, berarti ini plus 2, ya kan, U2 ke U3 berarti plus 2. Nah, kemudian U3 ke U4 berarti kita lihat U4 min U3 itu 1, ya kan, berarti ini plus 1 gitu kan. Nah, begitu juga yang ini, kalau U4 ke U5 berarti ya kita lihat di sini plus 2, ya kan, di sini paham kan. Jadi dan seterusnya nanti ini plus 1 juga, kemudian plus 2 dan seterusnya gitu kan, karena ini berurutan ganjil genap gitu kan. Nah, terus dari sini kita punya apa? Artinya kita punya, kalau kita lihat di sini kan U1, kalau kita loncat ke U3 itu kan berarti plus 3, ya kan. Ini plus 1, ini plus 2, berarti jadi plus 3 gitu kan. Begitu juga untuk yang U3 ke U5. Berarti ini jadi plus 3, ya kan. Dan seterusnya nanti ini ke U7 berarti plus 3 juga, ya kan. Jadi untuk dari U1 ke U3 ke U5 terus ke U ganjil lainnya itu selisihnya 3 3 3 gitu kan. Artinya kita punya nih, kita punya bahwa di sini oke, di sini aja ya. Kita punya bahwa U1, U3, U5 dan seterusnya untuk ganjil ya. Berarti di sini adalah barisan aritmatika, ya kan. Di sini adalah barisan aritmatika, sehingga karena ini belum urut ya, masih 1 3 5 gitu ya, kita anggap aja ada barisan baru, misal barisan AN gitu sama dengan U2N-1 gitu. Artinya di sini kita punya U1 itu berarti sama aja N-nya waktu 1, ya kan, berarti A1 gitu. Kemudian U3 itu ketika A2, ya kan, kalau dicek benar, ya kan gitu kan. Nah, kemudian U5 itu A3 dan seterusnya gitu kan, suatu barisan aritmatika. Oke, di sini paham ya. Nah, artinya kalau kita punya A1, A2, A3 itu barisan aritmatika, berarti di sini sebenarnya kita bisa hitung bahwa ini misal U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah dan seterusnya sampai U ganjil, yaitu kita tulis aja 2N-1, U2N-1. Nah, sebenarnya ini kan berarti sama aja ini kan A1 ditambah A2 ditambah
A3 ditambah dan seterusnya sampai AN gitu kan. Nah, padahal A1, A2, A3, AN itu barisan aritmatika. Berarti kalau penjumlahannya ya membentuk deret aritmatika. Nah, sebenarnya deret aritmatika kita juga tahu kan rumusnya, yaitu N per 2 dikali dengan 2 kali suku pertama yaitu A1 ditambah N-1 dikali dengan bedanya yaitu beda B gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ini dikali ini itu kan N per 2 dikali 2A1 berarti tinggal N gitu kan. N dikali A1. Nah, kita kembaliin lagi nih A1 ke U1 gitu ya. Jadi N dikali U1. Kemudian ditambah ini dikali ini jadi N-1 per 2 dikali bedanya. Bedanya adalah ini 3 ya kan. Jadi di sini kita punya U1 U1 ditambah U3 ditambah U5 dan seterusnya sampai U ganjil bebas, itu hasilnya adalah ini ya kan. Nanti kita udah punya bentuk penjumlahan suku ganjilnya ya kan. Nah, terus gimana tuh untuk yang suku genap? Nah, sebenarnya itu kita bisa lihat dengan cara yang sama. Coba ya. Di sini kalau kita lihat U2 ke U4 itu tuh sama ya. Plus 2 plus 1 berarti ini jadi plus 3 gitu kan. Nah, begitu juga untuk U4 untuk ke U6. Di sini ada U6 ya. Jadi di sini plus 3 juga ya kan, 2 1 gitu. Nah, artinya sama. Di sini kita punya U2, U4, U6 dan seterusnya itu barisan aritmatika juga. Aritmatika. Ya kan? Nah, dimana kita bisa misalkan lagi nih ada barisan baru namanya BN gitu kan. BN sama dengan U2N gitu. Sehingga di sini kita jadi B1, B2, B3 dan seterusnya gitu kan, suatu barisan aritmatika. Nah, berarti caranya sama. Kita lihat bahwa U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah suku genap yaitu U2N gitu kan. Itu sama aja menjadi B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah dan seterusnya sampai BN gitu kan. Nah, karena kita punya B1, B2, B3 itu aritmatika, ya sama kayak tadi. Kita pakai rumus deret aritmatika, yaitu N per 2 dikali 2 dikali suku pertama B berarti B1 ditambah N-1 dikali bedanya B yang di sini beda ya. Nah, sehingga di sini sama kita kaliin distributif N per 2 kali 2B jadi N B1. B1 kita kembaliin lagi jadi U2, B, U2 ditambah kemudian di sini kita punya N dikali N per 2 dikali N-1 berarti jadi N-1 per 2 dikali bedanya sama kayak tadi ya, yaitu 3. Maka ini sama dengan 3. Nah, di sini kita jadi punya nih penjumlahan suku-suku genapnya. Penjumlahan suku-suku genapnya itu berbentuk seperti ini. Ya kan? Nah, terus apa yang kita lakukan? Ya, di sini coba kita jumlahin yang suku-suku ganjil sama suku-suku genap. Coba kalau kita lihat U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya sampai U2N sampai U2N, U2N-1 sampai U2N gitu kan. Berarti sebenarnya kita bisa tulis U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai U2N ya kan. Itu sama dengan ini ditambah ini ya kan. Nah, coba kita perhatikan ini N dikali U1, ini N dikali U2 berarti kita bisa tulis N U1 ditambah U2 gitu kan. Ditambah untuk yang ini sama ya, N dikali N-1 per 2 dikali 3 berarti sama aja ini dikali 2. Nah, berarti per 2 nya hilang, jadi tinggal N-1 dikali 3 ya kan. Jadi bentuk umum untuk U1 sampai U2N itu adalah seperti ini ya kan. Nah, coba kita perhatikan yang ditanyakan adalah U1. Berarti di sini kita udah punya U1, kemudian di sini ada U2. Ya udah, kita ubah dulu U2 jadi U1. Gimana tuh caranya? Coba perhatikan yang ini. Nah, kalau kita lihat ini artinya kan U2 itu sebenarnya U1 ditambah 1, ya kan? Artinya kita bisa substitusi ke sini. Jadi di sini sebenarnya kita bisa buat bahwa ya ini langsung aja ya, yang diketahui soal itu kan U20 berarti N-nya itu sama dengan 10. Kita substitusi N sama dengan 10, U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai U20 itu sama dengan ini disubstitusi 10, kemudian ini
disubstitusi ya, U2 nya jadi U1 plus 1, berarti di sini jadi 2U1 plus 1, ditambah ini 10, ini 9, kemudian ini 3, ya kan. Nah, padahal di sini U1 sampai U20 penjumlahannya adalah 360. Ya udah, di sini kita punya 360 sama dengan 10 dikali 2U1 ditambah 1 ditambah 10 kali 9 kali 3 gitu kan. Nah, di sini ada 10 kita bagi, sehingga di sini 36 bisa kita kurangin 27. 36 dikurang 27 adalah 9, ya kan? 9 sama dengan 2U1 ditambah 1. Maka di sini kita punya U1 adalah sama dengan 9 dikurang 1, 8 dibagi dengan 2, yaitu 4. Jadi di sini jawabannya adalah 4. Oke, kita selesai ya. Tet. Boom. Nah, di sini saya sediakan soal latihan yaitu berupa modifikasi soal tadi. Silahkan Anda coba kerjakan dan jawab di kolom komentar ya. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.